Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu pertanyaan di dalam masalah fikih muamalah, yaitu mengapa pada perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah masih diadakan denda keterlambatan. Bukankah itu sebuah bentuk daripada riba? Nah, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu urai satu persatu. Yang pertama, yang harus kita ketahui bersama bahwasanya hutang bentuknya apapun kepada siapapun tentu sudah menjadi kewajiban untuk dibayar oleh orang yang berhutang. Ya, kita berhutang kepada tetangga kita, maka sudah menjadi kewajiban kita wajib membayar hutang-hutang kita tersebut. Maka jika kita tidak membayarnya dengan alasan misalnya tetangga kita ini orang jahat, oh tetangga kita ini non muslim, oh tetangga kita ini apa bla 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 dan seterusnya, itu satu hal yang salah. Tidak dibenarkan bahwasanya kemaksiatan yang dilakukan tetangga atau mungkin kejahatan yang dilakukan oleh orang tertentu itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak membayar. Sama seperti halnya misalnya kita dalam kesusahan, kita sedang tidak memiliki banyak uang dan seterusnya, itu pun bukan alasan bagi kita untuk kemudian tidak membayarnya. Ya boleh sih menunda atau misalnya minta ke lapangan dan seterusnya, itu sah-sah saja, tetapi tetap kewajiban kita untuk membayar apapun kondisi kita dan kewajiban kita untuk membayar apapun kondisi orang yang memberikan pinjaman kepada kita. Itu yang pertama, bahwa membayar hutang itu adalah sebuah kewajiban. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya penundaan dari orang yang mampu membayar hutang itu adalah sebuah kezaliman. Misalnya, saya berhutang kepada tetangga dan saya sudah mengatakan akad atau kesepakatan awal adalah saya akan membayarnya di bulan berikutnya. Nah, ketika datang bulan berikutnya dan sebenarnya saya mampu untuk membayar, tetapi saya malah gunakan uang saya ini untuk keperluan yang lain gitu ya, yang mungkin tidak terlalu urgent, ya mungkin urgent juga tetapi masih bisa ditunda, maka di situ terdapat kezaliman bagi dari sisi kita, ya, kezaliman terhadap orang yang kita pinjami, kecuali dia meridhoi, kecuali kita meminta izin kepadanya. Selagi belum ada izin, selagi belum ada ridho dari orang yang memberikan pinjaman kepada kita, meskipun kita dalam keadaan sebenarnya agak kesusahan sih, tapi kalau dipaksa masih bisa, maka itu adalah sebuah kezaliman. Ya, sebagaimana di dalam sebuah hadis dikatakan, madlul ghani zulmun. Macetnya atau penundaan pembayaran hutangnya orang yang sebenarnya mampu, ghani di sini tidak dikatakan kaya tetapi mampu untuk bayar, itu adalah sebuah kezaliman. Maka dari situ kita ketahui bahwasanya menunda pembayaran hutang itu juga sebuah kezaliman. Itu. Kemudian di dalam hadis yang berikutnya dinyatakan bahwasanya layul wajid yuhillu irdahu wa uqubatah, bahwasanya penundaan pembayaran hutang dari orang yang mampu membayar itu menghalalkan harga dirinya dan menghalalkan baginya untuk dihukum atau menjadikan dia itu sah untuk dihukum. Kurang lebih seperti itu. Hanya saja hukuman-hukuman para ulama zaman dulu itu beda-beda. Ada yang mengatakan di penjara, ada yang mengatakan bahkan dipukul dan seterusnya. Begitu. Dihabes, tidak boleh untuk melakukan transaksi dan seterusnya. Banyak sekali hukuman-hukuman yang diberikan oleh para ulama zaman dulu, yang mana memang sifatnya adalah takzir. Takzir itu ya hukuman, bukan had ya. Takzir itu bisa apa saja, yang penting tidak melanggar syariat dan yang penting menjadikan orang tersebut jera. Nah, kemudian itu yang berikutnya. Yang ketiga, yang harus kita ketahui adalah bahwasanya kita sebagai pemberi pinjaman misalnya, itu tidak menjadi dibenarkan bagi kita untuk memberikan denda atau untuk meminta tambahan kepada orang yang telat bayar meskipun dia mampu. Bahwa dia telat bayar padahal dia mampu, itu adalah kezaliman dari dia, benar.
tetapi bukan berarti kita boleh untuk mendenda dia dan mengambil uangnya menjadi milik pribadi kita. Kita minta tambahan atas dasar kezaliman yang dia lakukan. Itu tetap tidak diperbolehkan. Nah, itu tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu akan menjadi riba. Bagaimana kok bisa menjadi riba? Karena kita sedang memberikan pinjaman kepada dia, kok kita mendapatkan tambahan. Maka itu adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menimbulkan manfaat, maka itu adalah salah satu daripada bentuk riba. Nah, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk menerima tambahan atau meminta tambahan atas keterlambatan dia, yang mana itu adalah riba, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, bi an yashtarita fihi ma fihi naf'un lil muqrid, bahwasanya yang namanya riba hutang piutang itu adalah mensyaratkan sesuatu atau meminta sesuatu tambahan atau meminta sesuatu manfaat yang mana timbul dari hutang piutang lil muqrid, ya, yang mana manfaat ini menjadi miliknya orang yang memberikan pinjaman. Ini adalah definisi daripada riba hutang piutang. Maka ketika kita memberikan denda kepada orang yang menunda-nunda pembayaran tersebut, hukumnya adalah tetap riba. Meskipun orang yang menunda di sini mampu ataupun tidak mampu. Terlebih lagi jika tidak mampu. Tentu kalau tidak mampu, tidak diperbolehkan bagi kita untuk meminta tambahan, apalagi meminta tambahan ya. Ya, kita saja malah disuruh untuk fanadhiratun ila maisarah, untuk memberikan waktu tenggang yang lebih lama lagi supaya dia mampu, begitu ya. Meskipun tetap hak kita untuk terus menagih, tetapi sebaiknya kita kasih waktu tambahan lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari hadis-hadis di atas, maka Lembaga Keuangan Syariah itu diberikan fatwa oleh DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI, bahwasanya perbankan syariah atau LKS itu boleh untuk menerapkan denda dengan beberapa catatan. Yang pertama, orang yang meminjam ini benar-benar dalam keadaan mampu. Sebenarnya dia mampu untuk bayar, tetapi dia menunda-nunda. Maka yang seperti ini boleh diberikan denda. Tetapi jika dia sebenarnya tidak mampu, apakah karena bencana atau memang karena ya beneran tidak mampu gitu ya, sedang terkena musibah yang menjadikan dia tidak mampu, maka tidak diperbolehkan untuk dikenakan denda. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kita ketahui kalau denda itu kok dimiliki oleh pihak bank, menjadi milik bank, maka tentu akan menjadi riba. Yang kedua adalah syarat yang paling penting ya. Sebenarnya banyak beberapa syarat, tapi saya menyebutkan yang penting-penting saja. Yang kedua adalah dana yang berasal dari denda itu harus disalurkan ke dana sosial. Tidak boleh dimiliki pribadi. Dalam arti bahwasanya memang ada denda. Memang di dalam hutang piutang ini ada tambahan. Tetapi tambahannya itu tidak menjadi milik orang yang memberikan pinjaman, melainkan menjadi milik pihak ketiga. Yang mana disebutkan di dalam Fathul Mu'in tadi, yang disebut sebagai riba hutang piutang adalah ketika tambahan itu menjadi milik orang yang memberikan pinjaman. Tetapi jika menjadi milik bukan orang yang memberikan pinjaman ini, tidak disebut sebagai riba jual beli. Tentu masih ada denda juga. Katanya syariah kok masih menerapkan denda juga? Iya, kenapa? Karena memang ya sebuah kezaliman, orang yang mampu bayar kok tidak bayar, orang yang bisa membayar dengan tepat waktu kok malah menunda-nunda, itu sebuah kezaliman yang berhak mendapatkan hukuman. Tetapi kalau hukumannya kok menjadi milik lembaga keuangan syariah, tentu itu akan menjadi riba. Maka dia berikan atau ada aturan dari DSN bahwa tambahan itu harus diberikan kepada pihak ketiga supaya terhindar dari riba ini. Nah, maka bisa diketahui bahwasanya sebenarnya lembaga keuangan syariah ini juga sangat tidak menginginkan adanya keterlambatan. Kenapa? Karena toh tidak memberikan benefit apapun, tidak menambah pemasukan bagi lembaga keuangan syariah. Mungkin berbeda dengan yang konvensional atau di luar sana gitu ya, yang semakin banyak dia menunda, maka akan semakin banyak dendanya, otomatis akan semakin banyak pemasukannya. Mungkin senang dengan ditunda-tunda, malah senang. Tetapi untuk bank syariah malah tidak senang. Kenapa? Sudah nggak dapat tambahan, karena memang tidak boleh. Yang kedua, uang yang seharusnya sudah kembali dan bisa diputar kembali, itu harus tertunda. Maka tentu akan ada kerugian. Sehingga di bank syariah, denda tetap ada.
terlepas dari ada yang setuju, ada yang tidak setuju, itu pasti gitu ya. Tetapi kalau disamakan dengan yang di konven tentu tidak sama. Tetap ada perbedaannya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa difahami dan menambah wawasan kita dan kebijaksanaan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.